mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Singasana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kang Adi, ke sini. Kang, ayo ikut ke kuburan, Kang. Hah? Apa? Ke kuburan? Ada apa sih, Jang? Orang kok ramai sekali? Ada orang mati di kuburan. Hah? Tentu saja, Jang. Kuburan kan tempat untuk orang mati. Bukan orang mati yang dikubur, tapi ada 2 mayat orang yang mati di kuburan tadi malam. Ah, maksudmu? Tidak tahu orang dari mana. Rupanya kesasar ke kuburan, lalu terjatuh ke kubangan, tertancap pada patok kayu dan mati. Hah? Bukan orang sini? Bukan, Kang. Sebab tidak ada yang dikenal. Yang pertama-tama menemukan mayat itu si Pandet. Si Pandet tukang cari kayu bakar? Ya, betul, Kang. Rupanya dia ketakutan, berlari-lari ke rumah Pak Darun, kepala desa. Pantas orang jadi ramai. Sebab tentu saja terkejut melihat si Pandet berlari-lari. Iya, bikin orang kaget saja. Aku jadi ingin lihat. Ayo, Kang, kita pergi sama-sama dengan saya. Iya. Nyai, kau tunggu di rumah ya? Iya, Kang, iya. Kedua mayat ini aku kenal. Aku kenal kedua mayat. Kepala desa mengenalnya? Iya. Ini si Bakra dan si Sodik, 2 orang yang datang ke rumahku. Datang ke rumah Bapak? Iya, katanya mau beli tanah. Sebab katanya pula di desa kita ini ada yang mau jual tanah. Lantas aku bilang, rasanya tidak ada. Tapi coba saja bertanya langsung kepada penduduk. Barangkali memang ada. Begitu aku berkata, lalu mereka pergi. Tapi kenapa mereka jadi begini? Mereka pencuri. Pencuri? Hah? Cangkul saya hilang dua-duanya. Nanti. Jangan gampang menuduh. Mungkin kau lupa di mana kau taruh cangkulmu itu. Ini cangkulnya. Ini bagaimana? Wah, linggis saya juga ada di sini. Waduh, di sini. Sebentar. Coba tenang sebentar. Pak, itu saya punya di sini. Banot, apa benar ini cangkul punya kamu? Betul Pak Kepala Desa. Dua-duanya punya saya ini. Dan kau Pak Kedai, apa benar linggis ini milik kamu? Betul Pak Kepala Desa. Linggis itu dua-duanya punya saya. Kapan hilangnya? Tadi malam Pak. Tadi malam? Ya, warung saya dibongkar. Pencuri itu lewat atas, dari genteng maksud saya Pak. Cangkul saya juga dicuri tadi malam. Ayam-ayam saya di dalam kandang, di belakang rumah tadi malam ribut terus. Tapi saya tidak berani keluar, takut. Baru tadi pagi saya memeriksanya, cangkul yang hilang, bukan ayam, cangkul Pak. Aneh juga ya pencuri itu. Iya. Ayam tidak dicuri, malah cangkul yang diambil. Di warung Pak Kedai juga begitu. Padahal banyak alat-alat pertanian yang mahal, tapi yang diambil cuma linggis. Sebab yang mereka butuhkan hanya cangkul dan linggis, karena mau dipakai untuk membongkar kuburan. Iya benar. Iya. Kalian benar. Kita semua sama-sama melihat kuburan ini dibongkar. Dan sudah dapat dipastikan, ya, yang membongkar kuburan ini adalah kedua orang itu yang sudah jadi mayat. Kurang kerjaan. Kuburan dibongkar. Mau mencari ilmu kesaktian barangkali. Sebab kata orang, ada ilmu kesaktian yang syaratnya harus mengambil salah satu bagian tubuh manusia yang sudah mati. Bisa jadi. Atau mau mengambil harta karun. Sebab banyak orang mati yang dikubur bersama barang-barang miliknya yang berharga. Iya, betul itu. Tapi kenapa mereka yang mati? Dua-duanya terjerumus ke dalam kubangan, lalu tertancap patok kayu. Mungkin kuburan ini ada penunggunya. Jin, setan, siluman, genderuwo, dan sebangsanya. Lantas mereka dicekik oleh penunggu kuburan itu. Terus dilemparkan ke kubangan sampai mati. Sudah. Jangan ramai terus.
Nanti saja kita cari sebab musababnya. Sekarang lebih baik kedua mayat itu diurus baik-baik. Ya, sebagaimana mestinya. Waduh, luar biasa. Bagaikan bangsawan tinggi yang sedang istirahat, tidur-tiduran di tempat tidur yang mewah, di dalam kamar yang mewah pula. Di atas meja tersedia hidangan makanan dan minuman yang lezat. Bukan main. Kapan lagi, Den? Belum tentu setahun sekali saya bisa merasakan kenikmatan hidup seperti sekarang ini, Den. Ya, benar. Benar bagaimana, Saliwang? Tidak dilarang. Apanya yang tidak dilarang? Itu tadi. Si Dawala bilang tidak dilarang. Aduh, Saliwang, bukan tidak dilarang. Seperti sekarang. Iya kan? Kebanyakan barang. Aduh. Saliwang. Iyalah. Tidak dilarang, banyak barang lah. Ya, malah ikut tertawa lagi. Orang lain tertawa, kamu marah. Jadi orang jadi bingung. Aduh, kamu yang membingungkan, Saliwang. Itu semakin marah. Sudah. Ya, sesekali memang kita boleh berbuat yang melebihi batas. Ya, misalnya setiap hari raya bulan Caitra, kita boleh bersenang-senang. Aduh, betul, Den. Kita wajib merayakan hari raya bulan Caitra. Sebab hanya 1 tahun sekali. Sebagai hari raya bagi kita semua. Iya. Kita boleh menghambur-hamburkan uang. Iya. Untuk membeli baju baru, sandal terompah baru, ikat kepala baru, juga membuat makanan yang enak-enak. Yang biasanya sehari-hari makanan sederhana. Kali ini menyiapkan makanan yang mewah. Tapi kadang-kadang suka dipaksakan, Den. Sampai menjual ini dan itu, atau pinjam uang, hanya dengan tujuan bisa beli pakaian yang baru dan membuat makanan yang enak begitu, Den. Nah, itulah yang tidak baik. Akibat samping dari itu semua, menjadikan semua orang memaksakan diri. Iya, Den. Jadi, seperti apa yang tadi kau katakan. Setahun sekali merasakan hidup enak, dan akibat sampingnya, yaitu hidup melebihi batas kewajaran yang dipaksakan. Tapi kalau tidak dipaksakan, selamanya tidak akan pernah merasakannya, Den. Bukankah begitu? Benar. Dan itu boleh. Tapi tidak boleh lalu menjadi lupa daratan. Mentang-mentang ada peribahasa, hanya 1 tahun sekali. Lantas menjadi lupa diri. Kehilangan kendali diri, akhirnya mabuk. Mengambil jalan pintas. Bagaimana nanti yang penting sekarang? Nah, pandangan yang sikap seperti itu yang sering menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. Iya, betul, Den. Setelah 2 atau 3 hari bergembira ria, bersenang-senang merayakan hari raya bulan Caitra, besoknya bingung, Den, memikirkan hutang. Itulah yang dinamakan gembira sesaat, kemudian sedih selamanya. Jadi harusnya bagaimana, Den? Bukankah kita wajib merayakan hari raya bulan Caitra dengan penuh kegembiraan? Harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Oh, dipersiapkan jauh-jauh hari. Iya. Artinya begini. Hari raya bulan Caitra kira-kira 5 bulan lagi. Iya. Dan sekarang sudah mulai menabung. Menabung sedikit demi sedikit. Ketika tiba saatnya, maka tabungan itu sudah banyak dan cukup untuk bersenang-senang merayakan hari raya tersebut. Menabung uang apa saja? Ya uang, ya perhiasan, ya hasil bumi, apa saja yang bisa ditabung. Jadi bila saatnya harus menjual barang, yang dijual bukan barang yang terpaksa, melainkan barang yang memang sudah dipersiapkan untuk dijual. Dengan demikian, tidak akan sakit hati atau bersedih hati, karena barang yang kita sayangi terpaksa dijual. Oh, iya, benar juga ya. Ayo, kita bersiap-siap. Mau kemana, Aden? Ya, bukankah kita mau melanjutkan perjalanan ke Bali? Sekarang? Iya. Sudah cukup kita berada di rumah Juragan Kamala ini. Dan sudah saatnya kita berangkat. Baik, Raden lah. Ayo, bereskan pakaian. Ayo, Saliwang, bereskan pakaian. Jangan bengong saja lah. Bohong? Wah, saya tidak pernah bohong kok. Saliwang teh, bengong bukan bohong gitu. Oh, beres. Beres? Apanya yang beres? Tolong. Aduh, Saliwang makin ngaco ya lah. Ya, memang pakaian kita kacau, berantakan, harus dibereskan. Kamu yang kacau, Saliwang. Kamu dilahirkan ketika Gunung Kelut meletus. Apa? Ya? Gunung Kelut meletus? Orang yang dilahirkan bersamaan dengan gunung meletus, jadinya akan seperti kamu, marah-marah. Sudah. Raden,
kenapa harus tergesa-gesa? Iya, Den. Jangan kemana-mana. Di sini saja selamanya. Iya. Terima kasih atas penerimaan Bapak dan Ibu yang sangat baik. Akan tetapi tugas negara harus saya selesaikan terlebih dulu. Benar. Tugas negara adalah yang paling penting. Den, tapi nanti kalau sudah selesai pulang dari Bali, Raden harus singgah lagi di sini ya? Iya, saya akan singgah. Terima kasih Raden. Kalau Raden bukan putra Raja Madangkara, saya akan ambil Raden sebagai putra saya. Alangkah bangganya punya putra angkat yang arif dan bijaksana seperti Raden. Ibu tidak usah resah. Bukankah kakak kandung saya sebentar lagi akan menjadi putra ibu? Garnis? Benar. Saya sudah tidak sabar ingin segera menikahkan Garnis dengan Widura. Tentunya saya akan sangat bahagia punya menantu seperti Garnis. Gadis yang cantik dan gagah perkasa, sakti mandraguna. Iya. Kak Garnis berkata kepada saya, bila sudah menikah akan pindah kembali ke sini, ke Blambangan, untuk selamanya, Bu. Mendampingi Kakang Mas Widura di dalam mengelola perusahaan meneruskan peninggalan Bapak. Garnis, gadis yang baik. Baiklah, saya mohon diri. Hati-hati di jalan, Den. Saya sudah memerintahkan pegawai saya untuk menyediakan perahu layar yang paling bagus untuk Raden. Setelah dirasa cukup lama berada di rumah Juragan Kamala, maka Bentar mohon diri akan melanjutkan perjalanan ke Bali. Dengan berat hati, Juragan Kamala dengan istrinya melepas Bentar. Bentar sangat terkesan oleh keramah tamahan Juragan Kamala dan istrinya, di mana kedua orang tua Widura itu dengan hangat menerima kehadiran Bentar. Akan tetapi, karena tugas negara yang sedang diembannya, maka Bentar tidak bisa berlama-lama tinggal di situ. Raden. Wah, perahu layar ini terlalu bagus, Renggi. Pulau Bali dari pantai Blambangan ini tidak jauh. Jadi dengan perahu layar yang sederhana saja sudah cukup. Perahu layar ini hadiah dari Juragan Kamala untuk Raden. Jadi Raden harus menerimanya. Iya. Juragan Kamala terlalu baik. Tidak ada bukan. Menjalankan tugas negara sambil melancong memakai perahu layar yang bagus. Nah, saya kira akan lebih mendorong semangat. Baiklah. Saya terima perahu layar ini. Dan sampaikan terima kasih saya kepada Juragan Kamala. Baik, Raden. Pak Renggi, berapa hari dari sini berlayar ke Pulau Bali? Wah, tidak akan sampai 1 hari. Setengah hari sudah akan sampai. Setengah hari? Aduh, dekat sekali atuh. Iya, tentu saja dekat. Pulaunya saja kelihatan. Kelihatan? Iya, itu. Pulau yang di sana itu. Yang kelihatan dari sini, itulah Pulau Bali. Hah? Itu Pulau Bali? Iya, benar. Wah. Aku benar-benar tolol ini. Sama sekali tidak mengira pulau yang terlihat itu Pulau Bali. Aku kira pulau lain. Ayo Dawala, Saliwang, naik. Iya. Ya, baik. Perahu layar bagus, melaju dengan kencang karena anginnya juga kencang. Ya, kalau angin terus baik, nanti sore kita sudah akan mendarat di Pulau Bali. Hei, si Dawala kenapa? Wah, Dawala muntah, mabuk laut. Iya, dia tidak biasa berlayar, kena angin laut. Bukan tidak biasa, tidak pernah. Dasar orang gunung, sekalinya berlayar, mabuk. Jangan diejek. Ayo, dibawa ke dalam. Nanti aku yang mengobati. Ya. Kita sudah sampai di Pulau Bali. Iya. Perahu layar kita mendarat dengan mulus di pantai yang landai. Dawala, bagaimana keadaan? Sudah tidak pusing lagi? Saya sudah baik, Raden.
pusingnya sudah hilang. Bagus. Mari kita terus berjalan menuju ke pedalaman. Ya. Ini pantai apa namanya? Aku tidak tahu. Sebab baru sekali ini aku ke Pulau Bali. Tapi yang jelas, kita mendarat di pesisir bagian barat. Surat. Kok ada pantai yang namanya Pantai Surat? Aneh juga ya namanya. Saliwang, kamu lagi ya. Tadi sudah bagus pendengaran telinganya. Sekarang rusak lagi. Bukan Pantai Surat, Saliwang. Pantai Barat. Ya. Ya apa? Yuk. Tidak berat. Biarkan. Tidak berat. Perjalanan kita dekat-dekat saja. Waduh. Kalau sudah sekali rusak deh, semakin tidak karuan telinganya nih. Biarlah. Ayo jalan. Ayolah. Ya. Awas, panah. Panah. Ya, cepat berlindung. Ada serangan gelap. Berlindung di balik perahu layar. Iya. 3 buah panah melesat keluar dari dalam hutan itu. Meluncur cepat sekali. 3 buah panah ditujukan kepadaku. Dawala dan Saliwang. Untung aku cepat bergerak. 3-tiganya berhasil aku tangkap. Nah, datang lagi. Sebuah anak panah meluncur lagi. Dan bisa aku tangkap. Siapa mereka? Dan apa maksudnya menyerang aku? Hebat! Seorang pemuda yang tinggi dan kekar keluar dari balik rimbunan hutan sebelah sana. Berjalan menghampiri aku sambil memegang busur. Jadi yang melepaskan panah tadi itu adalah pemuda itu. Kau bernama Bentar? Betul. Bagus. Lama banget aku menunggumu. Hampir 2 bulan. Menunggu aku? Kau siapa? Gatru. Menunggu aku, apakah ada kepentingan dengan aku? Ya. Lekaslah katakan. Ini. Inilah kepentinganku menunggu kamu, yaitu membunuh kamu. Kenapa kau ingin membunuh aku? Ada urusan apa? Kenal saja baru sekarang. Jangan banyak cakap. Ada Bentar berkelahi. Orang gila. Orang gila? Siapa yang gila? Orang itu. Belum kenal sudah main bacok. Bukan orang gila, orang jahat. Ya, orang sesat. Bukan sesat, jahat. Iya, sama. Bodoh lah. Aduh, galak banget. Pedangnya menyambar-nyambar. 2 kakinya menendang-nendang. Bukan galak, ganas. Buah nanas. Ganas? Iya. Kau mau bentar? Kamu yang duluan membentak. Nah, pedangnya lepas. Pedangnya lepas. Sekali tendang oleh Raden Bentar, pedang orang itu terlempar. Iya. Aduh, hebatlah Raden Bentar. Bangsat! Permainan pedangmu cukup bagus. Tapi caranya kau memegang pedang tidak benar. Makanya pedangmu bisa aku tendang sampai lepas. Ya, baru bisa melepas pedang lawan. Sudah besar kepala. Sok ngasih nasihat lagi. Kenyataannya memang begitu, bukan? Bangsat! Oh. Kau mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan? Silahkan. Silahkan. Bangsat! Aku patahkan kepala kau. Jahat! Aku pecahkan. Orang gila itu mau apa lagi? Badannya dibungkuk-bungkukkan, tangannya mengais-ngais seperti anjing mau kencing. Itu namanya ilmu kadikjayaan. Oh. Ya. Raden Bentar menang lagi. Orang itu terpelantingnya. Hebat Raden Bentar, Pak. Orangnya menang Bentar, Raden Bentar.
Bangun. Ayo, teruskan bertarung. Kau hebat. Kau punya ilmu yang lebih dikjaya dari aku. Aduh. Kau sudah lemah. Tergeletak di atas tanah. Tidak berdaya. Kalau aku mau, sekali pukul, kau akan mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Mau diteruskan atau menyerah? Aku menyerah saja. Baik. Sekarang katakan, dengan maksud apa kau menyerang aku? Aku dibayar oleh Taruman. Mampuslah mereka. Aku tipu para pemburu harta karun itu dengan gambar peta yang palsu. Untung berbakat jadi penipu ulung aku. Daripada buang-buang waktu dan tenaga, bertarung meladeni orang-orang sinting yang rakus, tamak, dan serakah seperti para pemburu harta karun itu. Lebih baik mereka dibikin bingung sendiri. Sekali-sekali aku harus memberi pelajaran pada mereka, yang lain dari yang biasanya. Kita yang menderita, susah payah mencari tempat penyimpanan harta karun. Setelah ketemu, mereka mau tinggal enaknya saja minta bagian. Orang-orang yang serakah seperti itu memang harus dijebak, biar masuk ke dalam perangkap, supaya kapok mereka, biar sampai botak harta karun itu tidak akan ketemu. Nampak seorang pemuda sedang berjalan menuju ke Kadipaten Kuntala. Pemuda itu berpakaian putih-putih, nampak bersih dan rapi. Wajahnya cukup tampan, rambutnya ikal bergelombang terurai sampai ke bahu. Keningnya diikat sehelai kain berwarna putih, menambah ketampanan wajahnya. Tingginya sedang-sedang saja. Bentuk tubuhnya ramping namun berisi, menandakan seorang pemuda yang sehat dan kuat. Berjalan melintasi padang rumput di bawah siraman matahari yang terik tidak membuatnya letih, menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam yang sangat baik. Kedua kakinya melangkah dengan ringan, menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik pula. Siapakah pemuda itu? Dialah Pangeran Kuntala, putra tunggal Prabu Sisik Gading, bekas raja kerajaan Kuntala. Aku sudah tiba di tapal batas Kadipaten Kuntala. Sebentar lagi, aku akan memasuki Kadipaten Kuntala. Tanah tumpah darahku. Seperti apa keadaannya sekarang? Setelah 18 tahun aku tinggalkan. Dan apakah orang-orang gagah bekas abdi ayahku masih ada? Sejenak Pangeran Kuntala tercenung menatap tugu tapal batas wilayah Kadipaten Kuntala. Angan-angannya melayang, mencoba membayangkan wajah dan bentuk kerajaan Kuntala ketika sedang mengalami zaman kejayaannya. Namun, hanya dapat mengira-ngira saja, sebab ketika dia meninggalkan kerajaan Kuntala, baru berumur 1 tahun. Keadaan Kadipaten Kuntala pasti acak-acakan, kotor dan tidak teratur. Sebab di mana-mana nasib wilayah bawahan memang begitu. Kurang diperhatikan masalah. Bagus sekali. Sawah-sawah terbentang luas dan menghijau. Kebun-kebun nampak subur. Rumah-rumah penduduk bagus-bagus dan bersih. Jalan-jalan nampak mulus. Penduduknya nampak sehat. Dan pakaiannya bagus-bagus.
sebuah gambaran wilayah yang makmur, jauh dari dugaanku semula. Semula aku mengira akan menjumpai keruwetan dan sebuah tempat yang kumuh. Tapi yang aku lihat sekarang justru sebaliknya. Rapi, bersih, dan teratur. Pangeran Kuntala tercengang, tidak menduga keadaan Kadipaten Kuntala demikian bersih, rapi, dan teratur, merupakan sebuah wilayah yang indah. Terus melangkah, memasuki pusat kota, ibu kota Kadipaten Kuntala. Bukan main. Ibu kota Kadipaten Kuntala ini ramai dan padat. Aku kira biasa-biasa saja. Ternyata besar. Banyak bangunan besar di kiri kanan jalan utama. Keadaan ibu kota ini nampak terawat dengan baik, mulus dan indah. Sebelum aku menjumpai orang-orang yang mungkin masih ada, aku harus menetap di sebuah tempat yang baik. Dan tempat yang baik itu adalah rumah penginapan. Iya, aku harus mencari penginapan. Iya. Sampurasun. Apa itu? Sampurasun. Sampurasun. Iya. Ada apa ini? Kalian berdua pegawai rumah penginapan ini bukan? Iya, benar. Tapi lepaskan tanganku. Keras banget pegangan tangannya. Aduh, pergelangan tanganku yang dicengkeram. Sakit banget. Begini caranya kalian menerima tamu. Jangan kasar, saudara. Aku tidak akan bertindak kasar kalau kalian bekerja dengan benar. Tadi aku datang dengan sopan, tapi kalian acuh tak acuh saja. Terpaksa aku bersikap kasar. Saudara mau menginap? Ya. Sudah penuh? Penuh? Betul. Semua kamar penuh, tidak ada yang kosong. Baik, aku cari penginapan lainnya. Iya. Seharusnya kalian sejak tadi bicara. Sudah penuh. Apa susahnya menjawab pertanyaan? Mentang-mentang penginapan besar dan mewah, sombong. Memangnya aku pengemis yang mau minta duit apa? Maaf. Berapa harganya penginapan ini? Berapa? Aku beli seluruhnya. Kontan. Maaf, saudara. Sudah. Ada apa, Damin? Waduh, celaka. Juragan datang. Gawat nih. Tiba-tiba dua orang pegawai rumah penginapan ini pucat ketakutan ketika melihat seorang laki-laki datang. Laki-laki itu berpakaian mahal. Iya, pasti dia juragan pemilik rumah penginapan ini. Ada apa, Damin? Anu, juragan. Anu apa? Anu itu... Bapak pasti pemilik rumah penginapan ini. Benar. Saya Juragan Danu, pemilik rumah penginapan Mustika ini. Saya tamu, Pak. Silakan. Saudara bisa memilih kamar yang saudara suka. Kami punya daftarnya lengkap dengan daftar harga. Katanya penuh.